Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indrawati Ani dengan NPM 0319011017. Pada kesempatan kita kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan sampel pada mata kuliah Statistik Inferensial semester 8 kelas A. Nah, sebelum kita masuki penjelasan tentang teknik pengumpulan sampel, alangkah lebih baiknya kita mengetahui pengertian dari populasi dan sampel. Populasi adalah kumpulan atau keseluruhan anggota dari objek penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dipelajari dalam suatu penelitian dan hasilnya dianggap menjadi gambaran bagi populasi asalnya tetapi bukan populasi itu sendiri. Teknik pengumpulan sampel. Secara umum ada dua jenis teknik pengumpulan sampel. Yang pertama sampel acak atau random sampling yang dikenal dengan sebutan probability sampling. Yang kedua adalah sampel tidak acak atau non-random sampling yang dikenal juga dengan non-probability sampling. Teknik pengambilan acak atau sering disebut teknik pengumpulan sampel secara acak. Sampel acak atau probability sampling adalah teknik atau sebuah cara pengambilan sampel di mana teknik tersebut menggunakan kaidah peluang dalam penentuan elemen sampelnya. Teknik ini memberikan kesempatan yang sama untuk setiap elemen populasi untuk menjadi sampel atau contoh. Teknik ini terbagi menjadi beberapa jenis yang lebih khusus, antara lain yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana atau sering disebut simple random sampling. Jadi, teknik penarikan sampel menggunakan simple random sampling ini yaitu caranya menyampaikan kesempatan yang sama bagi setiap populasi untuk menjadi bagian dari sampel penelitian. Contoh sampel acak sederhana. Misalnya, dalam suatu populasi terdapat pria dan wanita atau ada yang kaya dan ada juga yang miskin. Ada manajer dan ada yang bukan manajer. Dan perbedaan-perbedaan lainnya. Selama perbedaan tersebut bukan merupakan sesuatu hal yang penting dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil penelitian, maka penelitian boleh mengambil sampel secara acak sederhana atau SRS atau sampel secara sederhana. Dengan teknik ini, setiap unsur populasi harus mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih atau untuk bisa terpilih menjadi sampel. Yang kedua adalah pengambilan sampel acak sistematis atau sering disebut systematic random sampling. Jadi, teknik pengambilan ini merupakan suatu metode pengambilan sampel di mana hanya unsur pertama saja dari sampel yang dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut pola tertentu. Contoh sampel acak sistematis. Misalnya, sebuah penelitian membutuhkan 10 sampel dari 100 orang. Maka, jumlah kelompok intervalnya yaitu 100 dibagi 10 orang menjadi atau sama dengan 10 orang. Selanjutnya, responden dibagi menjadi masing-masing grup, lalu diambil secara acak tiap gerombolan. Contoh sampel acak sistematis adalah pengambilan sampel pada setiap orang ke-10 datang ke puskesmas. Jadi setiap orang yang datang di urutan 10, 20, 30, serta seterusnya, maka itu yang dijadikan sampel penelitian. Yang ketiga, pengambilan sampel acak berstrata atau sering disebut stratified random sampling. Jadi teknik pengambilan ini merupakan metode pengambilan sampel yang digunakan pada populasi yang memiliki susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Contoh sampel acak berstrata. Contohnya kita akan melakukan penelitian di salah satu SMA. Hal yang akan diteliti
peneliti adalah tingkat partisipasi siswa dalam diskusi di kelas. Untuk itu, setiap jenjang tingkatan harus terwakili. Artinya, harus terdapat wakil yang akan dijadikan sampel penelitian dari siswa kelas atau sampai maksudnya ini dari kelas 1 sampai kelas 3 harus ada perwakilan untuk dijadikan sampel. Sampel berserata ini digunakan apabila kita berpendapat bahwa ada perbedaan ciri atau karakteristik antar strata yang ada dan perbedaan tersebut mempengaruhi variabel. Yang keempat adalah pengambilan sampel gugus atau sering disebut dengan cluster sampling. Berbeda dengan teknik pengambilan sampel acak yang lainnya, di mana setiap unsur dalam satu stratum memiliki karakteristik yang homogen. Misalnya stratum A itu laki-laki semua, dan stratum B itu perempuan semua. Maka dalam sampel gugus, setiap gugus boleh mengandung unsur yang karakteristiknya berbeda-beda atau heterogen. Nah, contoh pengambilan sampel gugus, di mana misalnya dalam suatu organisasi ini terdapat 100 departemen. Dalam setiap departemen terdapat banyak pegawai dengan karakteristik yang berbeda-beda pula. Beda jenis kelaminnya, beda tingkat pendidikannya, beda tingkat pendapatannya, beda tingkat manajerialnya, dan berbeda-beda yang lainnya. Jika peneliti bermaksud mengetahui tingkat penerimaan para pegawai terhadap suatu strategi yang segera diterapkan perusahaan, maka peneliti dapat menggunakan cluster sampling atau sampel gugus untuk mencegah terpilihnya sampel hanya dari satu atau dua departemen saja. Nah, dari penjelasan ini kita bisa mengetahui bahwasanya teknik pengambilan sampel secara acak atau probability sampling itu ada 4 di sini. Yang pertama, sampel acak sederhana, yang kedua sampel acak sistematis, yang ketiga sampel acak berstrata, dan terakhir yaitu sampel gugus. Nah, selanjutnya kita masuki sampel tidak acak atau non-probability sampling. Jadi sampel tidak acak ini diketahui bahwa setiap anggota populasi memiliki peluang nol. Artinya, pengambilan sampel didasarkan kriteria tertentu seperti status, kuantitas, kesukarelaan, dan sebagainya. Ada bermacam-macam metode non-probability sampling dengan turunan dan variasinya, tapi paling populer sebagai berikut. Yang pertama, sampel bertujuan atau sering disebut dengan purpose sampling. Sampel bertujuan artinya teknik sampling yang cukup sering dipergunakan. Metode ini memakai kriteria yang telah dipilih sang peneliti dalam menentukan sampel. Contoh, misalnya Anda meneliti kriminalitas di kota Bau-Bau, maka Anda mengambil informan yaitu Kapolres Bau-Bau, seorang pelaku kriminal dan seorang korban kriminal. Baik, yang kedua sampel kuota atau kuota sampling. Teknik sampling ini mengambil jumlah sampel sebesar jumlah yang ditentukan oleh peneliti. Kelebihan metode ini yaitu praktis karena sampel peneliti telah diketahui sebelumnya. Sedangkan kekurangannya yaitu kecenderungan penelitian relatif tinggi bila memakai metode ini. Contoh, misalnya jumlah sampel laki-laki 50 orang, maka sampel perempuan juga 50 orang. Baik, selanjutnya yang ketiga, sampel kebetulan atau accidental sampling. Pengambilan sampel ini didasarkan pada kenyataan bahwa mereka kebetulan muncul. Contoh, misalnya populasi adalah setiap pengguna jalan tol. Maka peneliti mengambil sampel dari orang-orang yang kebetulan melintas di jalan tersebut pada waktu pengamatan. Selanjutnya yang keempat, snowball sampling. Teknik pengambilan sampel ini berdasarkan penelusuran sampel sebelumnya. Contoh, misalnya penelitian tentang korupsi, bahwa sumber informan pertama mengarah kepada informan kedua, lalu informan ketiga, dan seterusnya. Nah, itulah penjelasan mengenai teknik pengumpulan sampel. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.